Selamat sore untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja, yang pertama kami akan memperkenalkan identitas kami masing-masing. Saya Marcelinus Erlan Leo. Saya Maria Petrina Watu. Saya Kristina Deka. Saya Justina Bea. Saya Maria Infulata Babu. Pertanyaan pertama, mengapa Jakarta, Aceh, Jogja, dan Papua diberikan otonomi khusus dan mengapa NTT tidak? Yang pertama, Jakarta. Jakarta menjadi daerah khusus karena statusnya sebagai ibu kota negara. Yang kedua, Jogja, karena statusnya sebagai kesultanan dan sejarahnya sebagai pendukung kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Aceh, karena pemberlakuan syariat Islam dan sebagai hasil perjanjian damai Helsinki. Yang keempat, Papua, dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan kepada HAM, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan provinsi lain. Mengapa NTT tidak termasuk dalam otonomi khusus? Karena walaupun dikenal luas dengan hamparan savana, laut, dan pulau yang berpotensi untuk dikembangkan di bidang pariwisata dan pertanian, namun di sisi lain, kemiskinan masih menjadi tantangan utama di bumi Flobamora. Pertanyaan kedua, mengenai Jurnal Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya perlimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Otonomi daerah mengisyaratkan sebuah pemerintahan yang lebih mengutamakan kemandirian daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut para ahli, Smith mendefinisikan desentralisasi dari perspektif politik sebagai pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke lokal, yakni dari tingkat atas ke lebih rendah dalam hierarki teritorial. Menurut Smith, devolusi kekuasaan adalah substansi utama desentralisasi dan tidak terbatas pada susunan pemerintahan. Tujuan desentralisasi dalam pandangan politik adalah mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan politik aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mempertahankan integrasi nasional. Tujuan desentralisasi ini adalah berdasarkan kebebasan ide yang penting untuk membangun demokratisasi pemerintahan lokal sebagai persyarat untuk melaksanakan demokratisasi dalam tingkatan nasional. Sebaliknya, pandangan ekonomi desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan lokal dalam melengkapi barang-barang umum dan pelayanan, serta mendorong efisiensi dan efektivitas masalah lokal dalam pembangunan ekonomi. Devolusi adalah pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pemerintahan di tingkat lokal oleh pemerintah pusat dengan kontrol pusat seminimal mungkin dan terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Meleong, metode kualitatif meliputi observasi dokumen, wawancara, atau studi. Karena sejumlah alasan, metode kualitatif ini digunakan. Pertama, ketika berhadapan dengan realitas majemuk, menyelesaikan metode kualitatif lebih mudah. Kedua, metode ini secara langsung menyajikan sifat hubungan peneliti responden. Ketiga, metode ini lebih sensitif dan mudah beradaptasi dengan banyak efek penajaman, pengaruh timbal balik,
pada pola nilai yang telah ditemukan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, yang penggunaannya disesuaikan dengan jenis dan sifat yang diperoleh untuk membuat data yang diperoleh benar-benar objektif. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 3 jenis dasar penelitian, yaitu dengan wawancara, observasi, dan kepustakaan. Tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan teknik kepustakaan. Studi pustaka atau kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan berkaitan metode pengumpulan data secara pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan merupakan studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi serta data dengan berbagai macam material, pustaka, dokumen, majalah, buku, dan lain-lain. Pembahasan mengenai jurnal desentralisasi dan otonomi daerah di Desa Sekuan Makmur, Kabupaten Pasir. Hakikat dan spirit otonomi daerah sesuai dengan nomor 3 tahun 2014 adalah untuk mendorong prakarsa lokal dan membangun kemandirian daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan manifestasi dan aktualisasi spirit otonomi daerah yang bermuatan political sharing, financial sharing, dan empowering dalam mengembangkan kapasitas daerah, peningkatan sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Sebagai daerah administrasi, desa harus mampu mengelola daerahnya dan memperdayakan warganya dengan cara mengembangkan potensi desa, meningkatkan kemitraan untuk pengembangan potensi desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Desa Sekuan Makmur merupakan sentra penghasil bawang merah terbesar di Kabupaten Pasir, bahkan penjualannya mencapai 3 provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Hal tersebut tentu tidak akan terjadi jika masyarakat yang ada di Desa Sekuan Makmur tidak diberdayakan dengan baik. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat desa, desentralisasi politik. Yang pertama, kesukarelaan. Yang kedua, otonom. Yang ketiga, keswadayaan. Yang keempat, partisipatif. Yang kelima, egaliter. Yang keenam, demokrasi. Yang ketujuh, keterbukaan. Yang kedelapan, kebersamaan. Yang kesembilan, akuntabilitas. Yang ke-10, desentralisasi. Adapun aspek internal dan eksternal dari pemberdayaan petani bawang merah di Desa Sekuan Makmur, Kecamatan Muara, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Yang pertama, aspek internal, meliputi tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten dalam memberikan pelatihan. Yang kedua, adanya dukungan dana anggaran untuk melakukan pelatihan ataupun penyuluhan. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana untuk melakukan pelatihan. Yang keempat, adanya partisipasi petani dan pelaku agribisnis dalam mengikuti pelatihan dan penyuluhan pertanian. Dan yang kelima, rendahnya nilai tambah produk pertanian dikarenakan pemahaman petani dan pelaku agrobisnis yang masih belum maksimal. Yang berikut, faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi yang pertama, peluang pemasaran hasil pertanian terbuka luas hingga lintas provinsi. Yang kedua, petani memiliki kemampuan dalam menggunakan alat-alat produksi pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, adanya dukungan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa serta masyarakat setempat. Dan yang terakhir, adanya alih fungsi lahan. Kesimpulannya, Desa Sekuan Makmur merupakan sentra
penghasil bawang merah terbesar di Kabupaten Pasir. Bahkan penjualannya mencapai 3 provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Hal tersebut tentu tidak akan terjadi jika masyarakat yang ada di Desa Sekon Makmur tidak diberdayakan dengan baik. Dengan bermata pencaharian sebagai petani, akhirnya petani di Desa Sekon Makmur mencoba peruntukan untuk mengembangkan komoditas tanam pangan dan hortikultura tanaman bawang merah. Pemberdayaan kepada petani bawang merah tersebut sebagai Dinas Pertanian menjadi perpanjang tangan dari Bupati untuk mengurus tentang pertanian. Sekian saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami kembalikan. Selamat sore dan terima kasih.